Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galus Perutami dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah semester 3. Pada video ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana penghimpunan dana dan juga penyaluran dana pada bank syariah. Baik, bisa kita lihat di sini skemanya ada garis berwarna merah dan juga garis berwarna biru. Untuk garis yang berwarna merah mengartikan aliran dana yang keluar dari bank, dan juga garis yang berwarna biru mengartikan aliran dana yang masuk ke dalam bank. Untuk penyaluran dan penghimpunan dana, yang pertama yaitu kita kenal dengan proses loan sharing atau perjanjian kontrak antara dua belah pihak, di mana masing-masing pihak mengumpulkan sumber daya keuangannya untuk diinvestasikan dalam bentuk tertentu, kemudian saling membagi keuntungan ataupun kerugiannya. Di dalam bank syariah terdapat dua akad, yaitu akad mudharabah dan akad musyarakah. Kalau akad mudharabah dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu terdiri dari pemilik modal dan juga pengelola modal. Namun, jika musyarakah merupakan perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak maupun lebih, mereka menyatukan dana mereka untuk melakukan proyek atau usaha tertentu. Untuk kedua akad ini nantinya akan menghasilkan bagi hasil sebagai bentuk-bentuk pendapatannya labanya. Ada akad ijaroh. Akad ijaroh adalah akad perpindahan hak guna atas barang atau jasa dengan pembayaran upaya sewa yang dilakukan telah disepakati di awal tanpa dikutip pemindahan kepemilikan. Kemudian yang kedua yaitu adalah wakalah, yaitu penyerahan atau pemindahan dana dari nasabah kepada bank untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu. Selanjutnya ada kafalah, yaitu pengalihan tanggung jawab sesuatu yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penanggungnya atau penjamin. Selanjutnya ada hawalah, yaitu pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menangguhkannya. Dari akad-akad ini nantinya akan menghasilkan passive income atau pendapatan bank yang bersumber dari luar aktivitas utama jasa-jasa perbankan. Kemudian yang selanjutnya yaitu berdasarkan jual beli. Jual beli ada akad murabahah atau jual beli barang pada harga asal yang telah disepakati. Kemudian ada disebut juga dengan istisna, yaitu kontrak penjualan antara pembeli dan juga pembuat barang yang ketika ada salam, yaitu pembelian yang ditunda penyerahan barangnya namun pembayarannya dilakukan pada awal transaksinya. Dari ketiga akad ini nantinya menghasilkan profit margin atau keuntungan labanya. Nah, yang selanjutnya yaitu ada qard atau pinjaman kebajikan dan dana talangan bisa ditagih ataupun diminta. Biasanya diberikan kepada UMKM atau usaha-usaha kecil yang ingin meminjam modal untuk usahanya. Penghimpunan dan juga penyaluran dana yang selanjutnya yaitu terbentuk simpanan terbagi lagi menjadi 3, yaitu ada giro wadiyah atau simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat menggunakan cek ayat giro ataupun alat pembayaran lainnya atau dengan pemindahan buku. Nah, yang kedua yaitu menggunakan tabungan, yaitu ada tabungan wadiyah atau tabungan yang dititipkan secara murni yang harus dijaga dan dikembalikan sesuai dengan kehendak pemiliknya. Dan juga ada tabungan mudharabah, di mana tabungan ini akan diputar dan dikelola oleh bank untuk usaha atau proyek tertentu dan nantinya akan menghasilkan bagi hasil sebagai bentuk labanya dan juga bukan bunga sebagai bank konvensional. Nah, yang terakhir ada deposit. Itu simpanan yang disimpan dalam rekening biasanya memiliki jangka waktu tertentu, di mana nasabah ini tidak boleh menarik uangnya kecuali sudah tanggalnya atau sudah jatuh tempo. Dan untuk yang ketiga, simpanan ini nantinya akan menghasilkan bagi hasil ataupun bonus sebagai pendapatannya labanya. Kemudian ada modal, di mana pemilik modal memberikan modalnya kepada bank dan pemilik modal ini nantinya akan berstatus sebagai salah satu pemilik bank tersebut. Nah, ini juga akan menghasilkan bagi hasil sebagai pendapatan labanya. Untuk simpanan juga modal ini nantinya akan dihitung besarannya dan jika sudah memenuhi nanti akan diminta untuk membayarkan zakat dan zakat ini akan disalurkan kepada bank syariah tersebut. Baik, cukup sekian dari penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.